Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Hari ini Senin 27 September 2021, firman Tuhan akan menguatkan kita dalam beraktivitas. Namun sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati kita dan waktu kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 30. Demikian dikatakan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Molo ikon mamuji-mujiau, aka hagaliokima hupa puji-puji. Demikianlah firman Tuhan. Bermegah dalam kelemahan. Itulah judul teks kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita mau berbesar hati menerima kekurangan dan kelemahan kita sendiri, itu tandanya kita selalu mengarahkan diri kita sebagai manusia biasa yang lemah dan tak berdaya di hadapan Tuhan. Karena kita tentu tahu, hanya Tuhanlah yang sempurna dan layak ditinggikan dalam keagungannya. Namun, yang perlu kita renungkan dan kita pertanyakan sekarang, pernahkah kita menyatakan kekurangan dan kelemahan kita di depan manusia atau di depan sesama? Kita sering sekali, orang atau manusia hanya bermegah akan kelebihannya saja. Seakan dalam semua kesuksesan dan kehebatannya, hanya dialah yang harus dipuji dan ditinggikan. Maka manusia acap kali tidak menerima jika dirinya dikategorikan orang lemah dan yang tak berdaya. Itulah sifat manusia yang selalu ingin ditinggikan, dipuji dan dipuja, sehingga jarang sekali kita temukan manusia atau seseorang itu bangga dengan kelemahan dan ketidakberdayaannya. Karena manusia akan merasa tidak berharga dan tidak akan dihargai oleh orang lain jika dia memberitahukan kelemahan dan kekurangannya. Maka untuk itu Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, Rasul Paulus sebagai rasul yang telah menjalani hidupnya dalam pertobatan setelah mengenal Kristus, kerendahan hati dan jiwa yang tidak mementingkan diri sendiri, itu telah terkikis dari hidupnya setelah mengenal Kristus. Paulus hanya mau mementingkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sehingga jika ada orang yang menganggap dia bodoh akan dirinya, dengan berjiwa besar Paulus mengatakan, "Ya, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit." Itu kata Paulus. Perkataan Paulus di sini sangat menyentuh hati kita. Tentunya untuk mengikis keegoan dan kesombongan kita yang terkadang selalu merasa sempurna dan pintar, merasa memiliki banyak kelebihan daripada orang lain, sehingga orang lain kita anggap tidak ada apa-apanya, tidak berguna, dan sering sekali kita menghakimi tentunya. Untuk itu Bapak Ibu, Paulus mengatakan apa yang dia yakini melalui nats ini. Sehingga dia mengatakan biarlah dia dianggap bodoh. Tetapi orang bodoh yang berkeyakinan, yang beriman, yang bermoral, dan yang berjiwa besar juga berhati tulus. Karena banyak sekali orang hanya bermegah secara duniawi, bermegah akan kekuasaannya, bermegah akan prestasinya, bermegah akan titel dan ilmu yang dicapainya dengan berbagai gelar. Baginya
dia sudah menerima upah di dunia. Untuk itu kita yang bermegah dalam kelemahan, tetapi Tuhan akan meninggikan kita. Sesuai janji firman-Nya mengatakan, siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Demikian Bapak Ibu, nats ini kiranya mengajari kita untuk berjiwa besar. Kita menerima jika orang lain menganggap kita lemah tak berdaya, menganggap kita bukan apa-apa, dan biarlah itu kita terima, tapi kita adalah akan bermegah di dalam Tuhan. Kiranya nats ini menguatkan kita Bapak Ibu. Kami mau sampaikan salam sehat, salam sukacita dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk setiap berkat penyertaan-Mu bagi kami. Untuk nats kami hari ini, biarlah kami boleh bermegah di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami. Tapi hati yang beriman, yang tetap berkeyakinan, berjiwa besar, berhati tulus adalah bagian dari bagaimana kami untuk boleh bermegah dalam kelemahan kami di hadapan Tuhan. Dan untuk itu, biarlah apa yang boleh Tuhan berikan kepada kami yang menjadi suatu kelebihan kami, itulah yang harus kami tetap tunjukkan di dalam kerendahan hati, dan apa yang menjadi kekurangan kami boleh tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memampukan kami untuk melewati setiap apa yang harus kami lalui di dunia ini. Kuatkan kami dan tetaplah memakai kami Bapa untuk menjadi pemberita firman-Mu, dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.